Shalom, selamat pagi dan terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayat perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Dan ini merupakan bagian pertama dari perikop Ribka menjadi istri Ishak. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Abraham sudah tua dan lanjut usia. Ia diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang tertua di rumah, yang diberi kuasa atas segala miliknya, katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah semesta langit dan bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara anak perempuan orang Kanaan yang di antaranya aku tinggal. Tetapi engkau harus pergi ke negeri asalku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Saudara, dalam ayat bacaan kita hari ini kita melihat pada saat itu Abraham sudah tua. Kita tahu semua bahwa pada saat Ishak lahir, Abraham sudah berusia 100 tahun. Abraham pada saat ini ingin mencarikan istri untuk anaknya, yaitu untuk Ishak. Dan dia meminta hambanya untuk mencari istri bagi Ishak dari antara kerabatnya di Mesopotamia. Dia bahkan meminta hambanya sebelum pergi untuk bersumpah agar tidak memilih orang Kanaan. Orang Kanaan ini adalah orang yang menyembah berhala dan tidak mengenal Allah, untuk dijadikan sebagai mantunya. Saudara, sikap Abraham dalam ayat ini memperlihatkan ketaatannya kepada perintah Allah. Abraham memerintahkan Eliezer untuk kembali ke tanah kelahirannya di Ur Kasdim dan tidak boleh mencari perempuan Kanaan. Hal ini dilakukan Abraham karena Allah memerintahkan agar keturunannya menyembah Allah. Oleh karena itulah yang menjadi alasan mengapa anaknya tidak boleh menikah dengan bangsa lain yang menyembah berhala. Karena memang pada saat itu suku dan agama dari suatu suku itu adalah satu kesatuan dan ada kebiasaan pernikahan campur di antara bangsa-bangsa. Sehingga pernikahan campur bukan hanya akan menghasilkan percampuran budaya, tetapi juga hal itu akan membuat percampuran agama. Jika orang Israel melakukan pernikahan campur dengan bangsa lain, maka hal itu akan merusak perjanjian. Dan dalam Alkitab, memang tidak ada keterangan yang jelas mengenai agama dari keluarga Nahor. Namun, ketika Abraham mendengar suara Allah pada saat itu, ia langsung mengenali suara tersebut. Sehingga kemungkinan orang tua mereka yaitu Terah adalah orang yang beriman di antara orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Iman tersebut yang kemudian diteruskan kepada anak-anaknya yaitu Abraham dan Nahor. Itulah yang menjadi alasan mengapa Abraham memerintahkan Eliezer untuk pergi mencari istri dari keturunan keluarga Nahor. Saudara, melalui renungan hari ini kita melihat ketaatan Abraham kepada Allah mengenai keturunannya yang harus menyembah kepada Allah. Hal ini dilakukan Abraham dengan cara mencari pasangan untuk anaknya dari tanah kelahirannya, dari Ur Kasdim, dan tidak boleh dari orang Kanaan, karena mereka tidak menyembah kepada Allah. Saudara, melalui bagian ini kita diingatkan kembali sebagai orang tua haruslah kita mendidik anak kita untuk memiliki pasangan yang seiman, yang sama-sama menyembah kepada Allah. Jika kita sebagai anak, haruslah kita juga menanamkan di dalam diri kita untuk memilih pasangan yang seiman. Karena jika kita tidak memilih pasangan yang seiman, maka hal itu sangat berbahaya. Bisa saja pada akhirnya kita meninggalkan kepercayaan kepada Allah. Marilah kita mentaati perintah Allah dengan memilih pasangan yang seiman.
Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita taat kepada Allah dengan memilih pasangan yang seiman? Jika ada di antara kita yang memiliki pasangan yang tidak seiman, maka marilah kita datang kepada Allah melalui doa. Marilah berdoa meminta ampun kepadanya karena kita tidak taat kepada perintah Allah. Dan buatlah komitmen baru untuk kembali taat kepada perintah Allah. Mari kita akan tutup renungan pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali mengucap syukur buat setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur pagi hari ini kami dapat bangun dengan keadaan yang baik Tuhan. Dengan tetap di dalam penyertaan Tuhan. Dan kami juga bersyukur buat kesempatan, buat waktu yang Tuhan berikan pada setiap kami untuk kami kembali membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Dan melalui ayat yang kami baca hari ini kami diingatkan kembali untuk kami taat kepada setiap perintah Tuhan. Khususnya di dalam kami memilih pasangan hidup kami. Ampuni kami Tuhan jika selama ini mungkin ada di antara kami yang kami melanggar perintah Tuhan ini. Mungkin kami memilih pasangan yang tidak seiman. Ampuni kami Tuhan dan ubahlah kehidupan kami. Berikan keberanian kepada setiap kami untuk kami tetap memegang teguh iman kami ke dalam kepadamu Tuhan. Berikan kepada kami juga keberanian untuk kami tetap memiliki pasangan yang seiman untuk kehidupan kami Tuhan. Kami juga menyadari kami tidak dapat berjalan dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami memerlukan pertolongan daripada Roh Kudus untuk membimbing kami, menuntun kami, menolong kami, untuk kami terus melakukan kebenaran ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh aktivitas kami juga hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.